Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ini kok kebanyakan ibu-ibu ya, tapi ada juga sih mas-masnya. Saya berharap ini juga sebenarnya ada mas-masnya juga ya. Karena pelakunya biasanya siapa kalau pelaku poligami itu pasti laki-laki ya. Kalau perempuan poliandri ada di sini? Poliandri enggak ya? Ya, saya memang akan berbicara kalau kita bicara masalah perkawinan gitu ya. Kalau tadi Pak Khairuddin, Prof. Khairuddin itu menyampaikan bahwa perkawinan itu adalah tujuannya membentuk keluarga sakinah gitu ya. Nah, di situ itu sebenarnya dari pandangan saya itu apa sih sebenarnya kalau kita perkawinan itu gitu ya. Konsekuensi dari sebuah perkawinan itu sebenarnya kan dimulai dari satu, itu adanya eh, hubungan mutualisme. Betul nggak? Hubungan mutualisme dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kalau hubungannya nggak mutualis, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi kan tidak akan terjadi tadi keluarga sakinah. Karena kalau hubungan mutualisme itu di situ ada saling ya Pak, ada saling berkomunikasi, saling mencintai, saling menghargai, saling apalagi Bu, melengkapi, saling meng semuanya serba saling ya. Itulah yang kita sebut sebagai hubungan mutualisme gitu. Nah, dari hubungan mutualisme itu ketika terjadi perkawinan di situ adalah adanya sebuah komitmen. Ada komitmen. Ya, janji. Ya, kalau kalau saya itu kalau dalam organisasi itu ada MOU. Ada MOU ya? Ikatan kerja sama kayak gitu. MOU gitu ya. Yang ditandatangani, makanya kalau kita mencatatkan perkawinan itu kan ada penandatanganan ya. Karena apa itu MOU itu? Kalau MOU itu berarti dampaknya pada implikasinya pada hukum. Kalau kita bicara hukum maka itu hukum pada hukum agama, hukum sosial, semua hukum yang terkait dari sebuah pencatatan ataupun sebuah komitmen. Ya, itu jadi dan di situ ketika sudah ada komitmen maka akan terkait ada MOU berarti ada hak dan tanggung jawab. Ya kan? Saya ini kayaknya ada beberapa ibu yang pasti aktif di organisasi, mas-mas yang aktif di organisasi. Kalau kita bikin MOU pasti itu ada hak dan tanggung jawabnya. Pasti. Dan hak dan tanggung jawab itu melekat dari MOU itu sendiri. Di mana itu juga harus dilaksanakan oleh setiap yang melakukan komitmen gitu. Nah, ketika akhirnya komitmen itu tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam MOU, maka biasanya pasti akan terjadi hal-hal yang membuat itu menjadi merugikan. Pasti ada pihak-pihak yang dirugikan dan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Ada yang mencari keuntungan dengan merugikan pihak yang lain. Kalau saya ingin bicara secara awam itu seperti itu. Akan tetapi kalau kita bicara lebih pada dampak psikologis dari adanya pernikahan siri, tadi sudah disampaikan bahwa pernikahan siri itu pernikahan yang tidak dicatatkan, disembunyikan, sebagian besar seperti itu. Atau poligami. Kalau poligami mungkin bisa juga dicatatkan. Akan tetapi pertanyaan saya, kalau dalam psikologi itu sebagian besar manusia itu pada dasarnya adalah monogam. Ya. Sehingga apabila ketika dia seseorang suami misalnya melakukan poligami, awalnya setiap poligami, kalau yang sekarang loh ya, saya tidak ingin menyoroti yang ketika zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah poligami sangat berbeda. Tapi yang tren saat ini, awal dari sebuah poligami atau nikah siri pasti diawali dari perselingkuhan atau pengkhianatan dari sebuah komitmen. Saya seringkali malah jadi bilang begini juga, berarti kalau yang namanya nikah siri itu adalah
Seolah-olah itu ya dilegalkan oleh agama, melegalkan perselingkuhan gitu. Ya, jadi seolah-olah seperti itu.